Hai guys, welcome back here on my YouTube channel Apoteker Life. Dan di sini kita mau melanjutin video yang sebelumnya. Apa ya judulnya? Gak punya channel aja nggak tahu apa Aduh, lagi kita loh. Berapa sih dana yang dipersiapkan untuk membuat sebuah apotek? Oke, ini ada narasumbernya. Silakan perkenalkan diri masing-masing. Mungkin yang sudah pernah lihat yang ini, Bosan kali. jadi kenalin lagi namanya siapa? Dari sebelah kiri dulu dong. Yang keras ya ngomongnya. Oke, narasumber yang kemarin juga. Halo, apoteker mau nggak di sini? Bos. Udah gitu aja. Ini kedua. Halo, apoteker Titin di sini. Iya. Dia setengah apoteker gitu ya. Oh iya dong, kita harus bangga sama itu. Oke. Mungkin ini Lanjutan. video yang kemarin tuh udah 6 bulan yang lalu ya. Yang Mbak Main katanya mau mengklarifikasi Klarifikasi. sesuatu. Oh iya, kemarin itu kan di video sebelumnya disebutin itu buka apotek modalnya, kalau yang nggak kedengeran itu 200 aku bilang, tapi itu buat apotek aku yang pertama yang mau tutup sekarang. Dan kenapa bisa semahal itu yang bikin mahal tentunya karena sewa bangunan. Karena kalau yang sekarang karena nggak nyewa bangunan, maksudnya nyewa bangunan yang nggak semahal itu, jadi juga jatuhnya nggak segitu kan. Tergantung banget sama berapa sewanya. Perlu disebut ya sekarang berapa? Ya coba aja karena pada penasaran tuh. Kalau yang apotek sekarang ini Sewa ya? sewa sewa tetap sewa sama, cuman kita sewanya cuma 2 tahun. Dan itu juga nggak terlalu gimana gitu, kita ngabisin buat buka apotek. Karena aku sama Mbak Titin kerja sama di sini. Yang katanya kemarin itu kerjasama tuh ya Mbak ini. Yang apoteknya aku bilang 6 ternyata 5, maaf ya. Berapa? Next 5. Next mau ke 6 ya. Next mau ke 6, bentar lagi 6 insya Allah ya. Amin. Itu kita habis sekitar 68 juta. Ya. Udah Abis sewa-sewa. ini pada mau buka apotek nih. 68 juta. Karena sewa cuma 2 tahun. Berarti nanti kalau dengar pengalamannya Mbak Titin lebih banyak yang pada pengen Oh buka, iya. karena banyak Banyak, bahkan nggak nyampe 68. Ya. nggak sampai 68 pasti pada pengen buka. Udah kemarin dia nanya tentang balik modalnya kapan? Kalau balik modal belum ya sebelumnya. Dan kita buka apotek itu udah 2 tahun. Kemarin sih udah bagi hasil, cuman belum nyampe. Kalau yang kita apa namanya? Kita samain persepsi, yang namanya balik modal itu kalau profitnya udah nyampe dengan harga pada saat buka apotek, maksudnya modal pada saat kita buka apotek. Kemarin sih belum nyampe segitu. Cuman kalau misalnya linear, kira-kira balik modal udah paling 4 tahun ya, 2 tahunan lagi kayaknya udah balik modal. Itu profit kan. Kalau misalnya ditanya kapan BEP, break even point-nya kalau saya nggak salah itu kayaknya bulan kedua masuk bulan ketiga itu kita udah nggak nambah modal apa-apa, operasional udah 100% dari omset. Maksudnya dari omset dan profit yang kita dapat ini dari penjualan kita sehari-hari. Kita pindah posisi ya, tadi agak dulu. Terus selanjutnya tadi dia sampai mana Mbak? BEP. BEP ya. Mungkin next kita belajar cara ngitung BEP gitu, bisa nggak Mbak? BEP gimana ya? Itu bingung ya kalau ditanya. Soalnya kalau hitungnya tuh pokoknya BEP itu kalau aku nggak tahu sebenarnya kalau cara yang pasti ada lah caranya. Cuman kan kita udah tahu sih setiap bulan itu kita bakal keluar biaya berapa operasional ya. Apa dari gaji karyawan, ke listrik, kalau misalnya kita sewa pompa air, Air. Satunya ya. kita punya gambaran itu. Nah kalau misalnya pas akhir bulan kita hitung profit itu lebih gede daripada biaya operasional, berarti hitungannya udah BEP dong, karena kita sendiri nggak nambahin modal di situ. Dan waktu saya buka yang ini tuh bulan kedua kita udah nggak ada penambahan apa-apa lagi ya Mbak ya. Jadi bulan kedua tuh kita udah nggak nambah modal apa-apa, operasional semua udah terbayar dari uang yang kita hasilkan dari penjualan. Kalau PBP ya kita ngitung aja profit tiap bulan berapa, jumlahnya udah sampai belum sama modal awal kita buka gitu. Mungkin kalau lebih cepatnya di apotek sana itu karena modalnya juga nggak terlalu Nggak terlalu. Artinya kalaupun nanti modalnya lebih, ya nggak Nggak sesingkat itu. itu. Kalau misalnya dan apa namanya, kalau kayak di tempat aku
sekarang itu modal awal itu kan termasuk sama obat awal ya. Dan obat awal yang disediain itu kebetulan orang sana itu senengnya obat yang pada dasarnya harga HNA-nya tuh gak tinggi gitu, biasa aja. Jadi mereka juga nggak terlalu menuntut yang mahal. Jadi makanya harga obat awal yang kita sediain juga nggak mahal gitu. Cukup obat yang biasa aja lah dari segi harga ya. Dan juga jangan lupa setiap tempat itu punya karakter. Ada yang karakternya senangnya yang mahal semua. Ada. Dia nggak mau obat yang harganya murah-murah, dia mau pegangnya yang kaya. jadi menurut mereka gini loh, mau obat yang manjur iya. itu mereka berdasarkan harga. Harganya tuh tinggi gitu kan. Nah, itu banyak yang persepsinya seperti itu. Jadi bukan manjur karena mau isi obat itu apa, tapi mereka lebih persepsi masalahnya. semakin harga itu mahal menurut mereka bagus. Padahal ya gitu. Padahal kan Kalau kita pilihnya kan yang murah. Kalau saya sakit gigi saya pengennya sampai Venamat. Kalau saya sakit gigi saya kasih konstan. Itu bedanya yang tahu obat sama yang nggak tahu. Kalau tahu obat kan, wah ini isinya sama, ngapain saya harus mengeluarkan biaya yang besar gitu. Kayak gitu. Tapi iya, ingat ya kalau misalnya pas buka apotek, ini mungkin tips juga sih, ketahuilah karakter tempat itu. tuh Ketahuilah karakter tempat Oh itu. iya, gimana? kayaknya pengalaman banget ya. Kalau apotek yang sekarang aku sebenarnya kayak gitu. Jadi makanya modal obatnya itu kita nggak terlalu tinggi ya mbak. Cuman mereka itu nggak terlalu tinggi obatnya, cuman harus ada. Jadi untuk dibelokin agak susah. Kecuali kalau kita jago banget ngerayu sih masih bisa. Lebih ke ini ya Pak, terpacu pada merek ya. Iya. Harus ada itu. Tapi kalau kita nggak sekalinya itu, berhasil ngebelokin, dia ke situ terus. bagus itu kalau bisa. Kalau bisa. Tapi ada juga yang obatnya pengennya mahal. Tapi dia gampang dibelokinnya. Misalnya tadinya itu kayak misalnya dia biasanya minum konstan, balikin ke Mevinal, oke. Dibalikin ke Mevik, oke. Tapi kalau misalnya ada juga yang biasa minumnya Anastan ya itu terus sampai keluar. Mau diganti yang lebih mahal pun Dia nggak mau, atau yang lebih murah pun tetap nggak mau. nggak manjur. Orang marin. Orang mari. Nah terus kalau Mbak Titin gimana nih pengalamannya? Kan apoteknya ada berapa Mbak tadi Mbak? 5 ya? Alhamdulillah. Itu gimana sih enggak. awalnya gimana? Alhamdulillah baru 5. Oh baru 5. Biar bisa 6, 7. Ya udah, Amin. Itu gimana sih awalnya itu gimana kok tiba-tiba pengen gitu? Begitu lulus itu apakah langsung punya apotek atau gimana gitu? Enggak. Nah coba diceritakan Mbak itu perjalanan karirnya itu seperti apa? Sebenarnya kalau mau bicara karir itu dari dulu nggak tahu kenapa. Ini ceritanya orang tua ya. Dari SD setiap ditanya cita-citanya mau jadi apa, satu jawabannya mau jadi apoteker. Wih, masih kecilnya udah tahu apoteker ya Mbak? Nah, dulu belum tahu sih apoteker apa. Siapa? Gara-gara sering sakit ceritanya. Terus ke apotik. Nah, aku nggak betah nih, suka nunggu kadang lama kan. Nah, dulu pernah punya sakit yang memang harus rutin tiap bulan nebus obat. Nah, yang aku tanya gini, mungkin dari kecil udah biasa dibawa ke toko ya, sama orang tua kan pedagang. Kalau di toko ibuku, setiap orang mau beli tuh tawar menawar. Nah, dari kecil aku tuh gini, kayak nggak bisa loh tawar menawar tuh, maksudnya kenapa sih orang dijual ini harga segini kok masih yang ditawar-tawar gitu, dulu nggak bisa. Nah, waktu pas ke apotik ngomong gitu ke ibu, kenapa dagangannya nggak jadi jualan obat aja gitu, nggak usah jualan yang dijual sama ibu gitu. Ditanya, ya nggak segampang itu gitu kan. Ya kan enak, nggak ada yang nawar gitu. Kalau mau punya apotik itu dia tunjukin papan nama, harus jadi apoteker gitu kan. Nah dari situ, tapi saya belum tahu maksudnya apa apoteker tuh, itu cuman tahu kalau mau punya apotik ya harus jadi apoteker gitu aja kan. Nah di situ. Dan kedua yaitu mau nggak mau, suka nggak suka, kalau yang namanya sakit Beli obat. beli obat. Punya duit nggak punya duit, iya beli obat gitu kan. Terus gini, Namanya butuh ya. nah mungkin karena dari kecil udah dibawain ke toko terus, jadi pikirannya udah kayak gitu kali ya. Nah tapi dulu belum tahu. Sampai ke SMP, SMA selalu kalau ditanya mau jadi apa, apoteker. Nah bahkan waktu pas mau kuliah ya udah tetap mau kuliah apoteker. Dan dari dulu mau kuliah apoteker tuh sebenarnya nggak ada niat mau kemana-mana kecuali pengen buka apotek dulu. Cuman begitu lulus nggak boleh buka apotek dulu. Karena apa?
ya menurut orang tua kan belum punya pengalaman nih. Sedangkan kita kalau kuliah apoteker tuh ya memang ya kita hanya belajar ilmu, lebih banyak ilmu kefarmasian. Sedangkan kita mau buka apotek itu nggak jauh-jauh juga dari bisnis, manajemen bisnis. Nah, sudah punya belum nih gitu kan, nggak segampang itu. Ya walaupun apotek memang tempat praktek, namanya itu juga tempat bisnis ya. Ada untung, ada rugi gitu kan. Terus kita mau buka apotek, ditanya juga gitu sama orang tua, sudah bisa belum mengelola karyawan? Artinya kan kita nggak mungkin kita mau sendiri terus gitu kan. Gimana kita tuh menghadapi karyawan tuh bagaimana gitu kan. Terus gimana, pokoknya banyak kendala menurut orang tua yang memang sudah duluan di usaha ya, maksudnya di dagang gitu. Jadi ya udah suruh kerja dulu. Nah, waktu itu kerja pertama di rumah sakit. Jadi punya pengalaman sebelum buka apotek itu kurang lebih 2-3 tahunan lah kerja di rumah sakit. Nah dari situ juga banyak lah ya, maksudnya banyak belajarnya gini, jadi tahu kenal distributor terlebih dahulu gitu kan. Tahu ngebaca faktur itu gimana, tahu ada diskon on faktur, off faktur, ternyata ada ya off faktur. Terus ternyata bisa ya yang harganya harus segini, kita bisa nego untuk dapat diskon. Nah itulah ya, nah memang benar itu kan mungkin kalau nego tuh dari situ bener kan. Bener banget itu. Iya, nah jadi justru malah dapatnya di situ. Terus begini, bersama teman-teman kan itu kita kerja kan rame-rame tuh. Nah di situ juga ternyata banyak karakter yang berbeda gitu loh. Nah begitu banyak konflik, maksudnya ini ketemu sama teman kerja yang begini gitu kan. Ada yang punya kasus istilahnya kan, bagaimana dari manajemen rumah sakit tuh menghadapi kasus ini. Nah itu juga aku belajar, jadi nanti suatu saat kalau memang saya punya karyawan yang seperti ini begini loh gitu kan. Nah terus ya itu juga stock of none. Nah ini pengalaman, baru kerja, baru terima gaji 2 kali, beberapa kali stock of none minus, ikut nombok. Ternyata emang kayak gitu. Dan itu beneran ya, waktu pertama itu Semuanya gitu. gaji aku kerja di Bandar Lampung PP. Kalau dihitung itu nggak cukup antara yang namanya gaji sama operasional. Cuman itu nggak aku, bukannya kenapa itu bukan aku jadi ini ya, maksudnya ya bukannya nggak dipikirkan juga gitu loh. Cuman ada hal yang memang aku juga harus belajar nih loh. Nggak gimana ya, nggak mahal lah pokoknya, misalnya mau ngambil dari hitungan itu gitu loh. Ya udahlah, terus coba, nggak apa-apa ya, gimana ya namanya suruh nombok. Itu tuh emang udah biasa. Padahal ya, kita gitu, ya memang kalau di ya rumah bener sakit sih. sih, tapi begitu diterapin di apotek itu pernah nggak kayak gitu sampai di harus gitu? Ternyata memang itu harus. Artinya gini ya, waktu kerja di rumah sakit gini, manajemen memang iya menitipkan amanah berupa obat-obatan lah dan segala isinya itu sama kita, ya kan. Artinya kita harus benar-benar bisa bertanggung jawab dengan amanah yang dititipin itu. Ya jadi gitu, kalau misalnya kurang, ya suka nggak suka kita harus mau nombor, harus tega. Ya kita juga gitu. Artinya gini, gimana caranya supaya nggak hilang gitu kan. Kalau dulu, jadi kita merubah. Berarti aku nih harus nih tiap stok opnam jangan yang sebulan sekali. Stok opnam memang sebulan sekali, tapi maksudnya ada kayak pembagian tugas tadi sempat sharing ya. Artinya di situ ada berapa orang, A, B, C, D gitu ya. Si A punya tanggung jawab sama rak ini. Ya. Si B tiap hari punya tanggung jawab sama rak B gitu kan. Nah jadi nanti setiap masing-masing tuh punya catatan. Artinya untuk faktor kehilangan tuh bisa telusur. Pernah kejadian ya. Jadi ada obat injeksi yang harganya mahal banget. Enggak, bukan. Jadi malam, menurut yang penanggung jawab Ra ini, dia inget banget. Jadi kejadiannya pada saat itu ada resep, mau diresepin, ngomong lagi nih, kok nggak ada ya, minta amprah ke gudang gitu kan. Nah di gudang dilihat dari kartu stok itu sudah keluar kemarin sore. Nah yang punya rak kebetulan malamnya itu ngecek memang ada barang itu. Nah jadi yakin yang punya rak itu ada, masih sekian gitu kan.
paginya operan udah nggak ada gitu kan. Ya udah, ternyata cukup gampang kan menyelidikinya dengan ritme yang dari malam ke pagi operasi, otomatis kan yang dari malam aja dicek gitu kan. Nah, ya itu sih sebenarnya mau pandai-pandai menyimpan tapi tetap ketahuan. Tapi maksudnya gini, kalau kita nggak yang disuruh nombok, nggak ada loh kita kepikiran gimana caranya. Maksudnya gimana cara kita supaya yang hal-hal kayak gini nih langsung cepet gitu loh. Kalau kita mau kayak sebulan sekali itu sebenarnya cepet ya, tapi mau telusur itu agak Telusurnya 1 bulan penjualan itu lumayan. ya. Telusur keluar 1 bulan itu lumayan. Jadi kalau seminggu kan cuma 7 hari. Kalau orangnya mau tiap hari cek stok malah lebih bagus, langsung ketahuan. Jadi sih dia gimana? pakai kartu stok kan? Nah dulu waktu pertama kerja itu dia sudah pakai sistem, tapi sistemnya belum bagus ya, maksudnya masih baru, mungkin penyesuaiannya. Jadi kartu stoknya masih kartu stok yang di samping obat, di samping kartu stok. Jadi memang sebenarnya lebih gampang ya. Misalnya aku punya tanggung jawab sama ini, jadi misalnya jam nganggur, jam senggang nggak ada resep, pegang kartu urut aja, melihat. Nanti misalnya ada resep lagi, aku tinggal tadi udah nyampe mana, nanti tinggal aku lanjut, itu aja sebenarnya sih. Cuma kalau kita pakai sistem kan agak lihat di komputer, lihat ini. Lanjutnya gimana? Sampai buka. Nah, Belum nyampe udah sana. Baru rumah sakit Baru sampai rumah sakit panjang. dari rumah sakit di Panjang kota, ya? karena rumah sakit di kota buka cabang di sini, di tempat kita ini di Lampung Oh, ya, Tengah. itu, ya. Yes, Itu. yang itu. Nggak usah disebut ya. Jadi lah aku diminta lah ya untuk jadi yang di sini. Kemudian nggak lama aku nikah, terus hamil, mabuk, ngerasanya jadi kerjanya kurang efektif ya, nggak enak gitu. Maksudnya banyak izin segala macam. Udah pertimbangan dari situ aku berhenti dengan posisi baru pengantin baru, suami lagi ngelanjutin kuliah S2, berhenti kerja karena harus ikut ke sini dan aku keluar. Nah itu awalnya mau usahanya laundry aja karena pikiran memang waktu pas pada saat itu di sini laundry belum ada. Nah terus pertimbangannya gini, oke lah kalau usaha laundry, kalaupun mau rugi minimal peralatan itu ada di kita. Kalau mau langsung buka apotek kan pikirannya kalau memang rugi barang, iya gitu kan agak kayaknya lebih beresiko gitu kan. Dan masih gini loh, masih yang kan masih baru nih di sini. Kemana pengalamannya oke lah ya, 2 tahun di Bandar Lampung gitu, maksudnya obat-obat rumah sakit gitu kan. Tapi terus sama orang tua diginiin, terus buat apa kamu kuliah apoteker kalau mau buka laundry gitu kan. Iya juga. Ya udah, terus akhirnya ya diputuskan buka apotek. Tapi pada saat diputuskan buka apotek itu beberapa modal. Oh ya waktu kuliah kan aku sambil suka jualan-jualan, jadi punya tabungan ya. Dan suami juga kerja di perusahaan, ada punya sisa tabungan lah ya. Nah duitnya itu sudah terlanjur buat beli mesin cuci dan alat pengering, dan juga semua apa yang diperlukan untuk usaha laundry itu. Akhirnya sisa uang itu hanya tinggal 32 juta, kalau nggak 37 juta uang kita berdua. Dan kita kan nggak terima gaji lagi karena udah nggak kerja. Terus udah nambah juga biaya kuliah S2 itu kan. Oke, terus nah kebetulan bener katanya Maina tadi kan, yang namanya usaha apotek itu modal paling besar adalah bangunan, sewa bangunan. Nah alhamdulillah di Mbak Titin ini bangunannya dipinjemin sama orang tua waktu di awal kan. Dan alhamdulillahnya itu bangunan itu posisinya ada di depan pasar. Nah Strategis. jadi cuman dipinjemin bangunan itu, ya udah terserah mau buka apoteknya, terserah Mbak Titin nih sama suami. Maksudnya ya terserah kan, pokoknya bangunan itu pakai aja mau buat usaha gitu kan, apa aja gitu. Ya udah 32 atau 37 juta itu tadi jadi sampai yang Tahun sekarang. berapa itu Mbak? Tahun 2008, Maret 2008 itu buka. Berarti hari ulang tahun. Gila. Menjelang. Modalnya Dan itu hamil, gitu hamil. doang. Posisinya hamil. Jadi benar-benar yang ngerintis itu hamil dan itu. Jadi memang paling mahal itu tadi ya. Cuman jangan salah, 37 juta itu obatnya nggak banyak. Nggak Gimana banyak. tuh? Untuk Nah. obat berapa gitu? Kalau dulu gini, pada prinsipnya aku harus punya obat
generik, semua yang terkenal lah. Paling nggak obat generik itu aku punya semua. Ingat pertama kali belanja di apotek tetangga yang besar. Dulu Iya, belum ada. aku. Nah, Oh yang itu. dulu termasuknya Mbak ini apotek ketiga mungkin ya, yang buka di di situ. di Banjar ya. Mungkin yang ketiga ya. Jadi ada apotek yang besar dan wow rame. Yang mana nih? agak yang ya mana? mantap. Yang itu belum ada. Belum, itu setelah. Jadi agak-agak sempet agak-agak nggak pede gitu loh, Mai. Ngeliat apoteknya wow rame, zaman rame banget ya, pokoknya yang Ada praktek dokter. nah yes itu kan. Dengan aku cuma punya modal segitu. Akhirnya aku nempil belanja obat generik itu di sana habis 1.200.000 apa 1.300.000, tapi ya itu paracetamol, amok, asmef, captopril 25 Cinta ya. Itu Tapi nggak- sebok atau gimana? sebok kalau yang generik ya, tapi nggak ada kayak yang piracetam, Sampai sekarang juga nggak ada. Rexam, Spir gitu-gitu nggak ada, nggak berani lah ya. Mahal itu. Terus Karena kamu nggak ada yang pakai. Oh iya, Jangan. terus yang kedua aku belanja OTC itu beli test pack tuh one tuh sebok harga berapa sih? Zaman sekarang apa zaman dulu? Sekarang 60.000. 60.000 kan. Dulu aku beli test pack one itu cuma 5 biji guys. Pun. Yang penting Begini karena Yang penting pikiran gini. kelihatan gitu lah Jadi ya. mau beli gini, gimana ada semua OTC yang terkenal ya. yang sering nongol di TV itu aku paling nggak harus aku punya. Mbak Maina juga. Iya. Iya, kemarin memang ngomong bener. kayak gitu. Jadi anak buahku, kita suruh nontonin TV, kita suruh catetin iklan apa? Apa yang ada di iklan? Ternyata sama Ya, strateginya. selain bodrek ya, bodrek promah itu maksudnya Wajib itu, Mbak. wajib ya. Maksudnya terus gini, setiap nonton TV itu nungguin iklan pas belum lagi persiapan gitu, rajin banget nonton Udah lama TV. nonton TV. Aduh. Kamu mau buka nonton loh. Bener nonton. Nah itulah ya. Jadi terus beli bodrek itu aku nggak yang satu kotak, iya lah kalau bodrek itu oke lah ya. Tapi kayak ekstra bodrek flu batuk itu kan yang satu box isi berapa? Dekol gini semua aku hanya beli 5 strip. Dengan ya karena kan modalnya cuma itu tadi. Efek itu di luar bangunan sih tapi ya. Terus OBH. Kalau pakai bangunan nggak akan bisa. Nah, 37. selain belanja nggak mungkin. Terus itu gini kan, etalasenya pakai etalase bekas. Jadi ibu kebetulan karena dagang punya etalase. Etalasenya kacanya udah pecah, yang aluminiumnya itu udah ya pokoknya udah kayak gitu lah ya. Lah ya. Jadi cari tukang buat gimana ngebagusin. Dan sekarang lemari etalase itu ada di apotik Mana? Kirana. Kirana. Yang di sebelah mananya? Di bagian depan itu. Oh. Nah itu, jadi ya yang bagian bengkok-bengkok itu di kayu, terus dicat. Nah berawal dari etalase ini, tukangnya nanya, Mbak mau dicat apa? Iya juga, berarti aku harus punya cat warna nih gitu. Karena tukangnya bilang gini. Nah terus termasuk kayak rak obat, aku nggak mungkin dong beli etalase semua mahal kan. Iya. Terus mau yang pakai desain itu apalagi kan? Iya. Nah, kepikiran jadi ngobrol sama tukang sama suami kan. Kita cuma punya budgetnya sekian gitu kan. Bisa nggak bikin rak-rakan yang nggak terlalu makan biaya. Beneran penuh ini soalnya. Bukan penuh drama sih. Apa ya? Penuh kebetulan. Jadi suatu hari apotekku yang tadi 200 juta dan bangkrut itu